Halo sobat Dapagrab, lama nggak ketemu bro. Jadi di musim hujan ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan teman-teman, terutama bagi yang baru nanam anggur ya. Ini kondisi pohon saya di varian messenger teman-teman. Di musim hujan tidak ada jamur sama sekali. Beda waktu dulu saya baru nanam anggur, itu nanam messenger, wah sulitnya minta ampun teman-teman, dihajar jamur. Nah sekarang kita akan bahas poin-poinnya saja ya, apa yang harus dilakukan. Yang pertama teman-teman, cari varietas yang agak tahan jamur teman-teman. Jadi wajib tuh untuk baru nanam anggur cari varietas yang tahan jamur, misalnya Everest, kemudian Jupiter, kemudian Tran. Itu kalau mau nanam awal-awal dulu itu, karena varian-varian itu lumayan kuat terhadap serangan jamur. Tapi kalau teman-teman sudah punya GH gak masalah, bisa tanam varian apa saja. Kalau sudah pakai GH, kalau seperti saya ini, wah bisa-bisa hancur. Kemudian yang kedua, selalu cek kondisi pH tanah. Jadi yang paling krusial itu di sini teman-teman. Jadi bukan mengobati ya, untuk nanam, untuk untuk penanganan terhadap jamur itu bukan mengobati tapi mencegah. Jadi media tanam ini harus, pertama pH-nya minimal 6 pH, dan yang kedua adalah porositas. Sulit banget namanya. Jadi selain pH juga poros tanahnya, kayak akan oksigen, jadi tanahnya itu tidak batu teman-teman. Ini tanah sawah ya, bisa dilihat tanahnya seperti ini tanahnya seperti ini. Jadi itu biasanya kan sudah ada yang tanya pH sudah bagus tapi kok masih tetap kurang sehat. Jawabannya ada di porositas. Jadi itu kuncinya, karena jika poros maka kandungan oksigen di dalam tanah ini akan melimpah. Jika kondisi oksigen melimpah, terjadi aerob, dan bakteri tidak akan berkembang dengan pesat jika kondisi aerob, karena kebanyakan bakteri patogen itu bekerja di kondisi anaerob itu teman-teman. Yang perlu diperhatikan pertama adalah pH, kemudian yang kedua porositas. Bagaimana caranya supaya membuat media itu porositas? Sulit sekali. Jadi untuk bikin poros, kita bisa tambahkan sekam bakar teman-teman di media kita. Sekam bakar plus tanah campur satu-satu, dan kemudian jangan pakai kohe dulu teman-teman ya, atau kompos, karena bila kompos itu belum dekomposisi sempurna, bisa menyebabkan patogen, pembawa patogen. Jadi kalau pakai kompos harus benar-benar kompos yang sudah jadi tanah. Kalau masih berwujud bunter-bunter, jangan dipakai dulu, biarkan dulu, atau kasih E4 dulu, biarkan 1-3 bulan, nanti bisa ditabur di atasnya untuk pemakaian kompos. Nah begitu teman-teman, karena kejadian juga saya ya, sambil jalan ya, dulu pernah pakai kompos beli, karena sudah difermentasi, katanya sudah siap pakai. Kemudian saya pakai malah terjadi banyak hal, jamurnya banyak, penyakitan, tanamannya penyakitan. Jadi terus kemudian komposnya saya fermentasi lagi selama 3 bulan baru saya pakai. Jadi harus sudah berwujud tanah itu teman-teman, atau pakai yang sudah jadi, sudah steril, petroganik, itu dari ada itu di toko pertanian, satu sak 35.000 itu sudah jadi, sudah steril, tinggal pakai, malah enak tuh, biar porositasnya bagus. Ini akademik teman-teman. Nah akademik bersih ya di sini. Nah bisa kita lihat akademik ini kemarin habis kena badai teman-teman, cabenya pada rubuh ini. Jadi ini saya manfaatkan ini teman-teman, saya tanam cabai di bawahnya karena lagi viral cabai mahal harganya. Jadi daripada nganggur, kita tanam cabai di sekitar anggur, karena bagus juga teman-teman. Karena bila kita tanami anggur, terutama di mode para-para,
bisa jadi naungan untuk cabenya. Bisa kita lihat ini, yang di sini itu malah sehat-sehat, yang di bawah naungan. Nah, cabenya ini cabai musim hujan teman-teman. Jadi musim hujan dahsyat di sini, cabenya masih bertahan. Nah ini teran. Jadi yang saya tanam ini yang di sini ya, yang di kebun ini itu varian lama, varian lawas, tapi dengan daya tahan yang lumayan bagus. Ini akademik juga teman-teman, bisa kita lihat. Nah, tadi yang pertama adalah porositas ya, pH ya, porositas. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah asupan kalsium, teman-teman. Jadi di musim hujan ini tanaman membutuhkan banyak kalsium untuk pertahanan diri. Jadi kita berikan kalsium rutin seminggu sekali, teman-teman. Jadi biasanya kita spray plus kocor. Jadi jika habis hujan ini kemarin baru saya kocor kemarin sore, malamnya langsung hujan. Jadi kita perlu penambahan kalsium. Untuk kalsium yang dispray kita bisa pakai kalsium nitrat, ada punya Merauke atau Karate Plus Boron, itu juga ada, itu kalsium juga, kalsium plus boron bagus juga untuk spray. Dan dosisnya adalah 1 gram per liter, jadi jangan banyak-banyak, tapi sering gitu aja ya, sering. Jadi untuk pemupukan itu sedikit tapi sering daripada banyak tapi sekali, itu mubadir. Kalau banyak sekali mending dikit-dikit tapi sering. Untuk spraynya ini seminggu sekali teman-teman, seminggu sekali menggunakan kalsium nitrat. Dan juga saya kocor 3 gram per liter, itu kocor. Cek di kala habis hujan saya kocornya. Jadi setiap habis hujan langsung kocor hajar, supaya untuk mempertahankan pH. Nanti kita cek ya pH-nya. Lupa tadi nggak bawa alat, nanti saya pulang dulu ambil alat, nanti kita cek berapa pH-nya untuk tanah di sini. Sudah bawa pH meter teman-teman. Ini pH meter yang murahan ya, tapi fungsi, harga sekitar 150-an kayaknya di online. Ini kita akan coba tes berapa pH nya untuk tanah ini di bawah pohon messenger. Kita cek ya, di sini ceknya ini aja, kita tancapkan alatnya. Bentar, kurang dalam. Ya sudah, coba kita cek berapa pH-nya. Masih di atas 5 ya teman-teman, jadi aman ini tanahnya, terbukti pH-nya bagus. Ini 6, masih naik lagi. Nah 6, lah 6, sekian untuk pH-nya untuk tanah ini. Lanjut kita cek di tempat yang lain ya, kita cuci dulu. Lanjut di sini ya, nih di bawah akademik sini aja yang kosong, kita cek berapa pH-nya. Di sini juga masih di atas 6 ya, jadi aman, minimal 6 untuk pH pohon anggur, supaya nutrisi bisa terserap sempurna dan perakarannya bagus. Ini 6,5 di sini. Ini yang kemarin sudah saya kocor kalsium. Nah, untuk penggunaan dolomit itu bagus juga teman-teman, karena apa, dolomit itu nggak cukup. Dolomit itu bereaksi habis tebar ya, 2-3 bulan baru bereaksi. Jadi teman-teman biasanya kan ada, sudah saya tabur dolomit tapi tetap tidak berefek, karena apa, efeknya bulan depan teman-teman, jadi kurang cepat. Kita butuh kalsium nitrat yang instan, supaya langsung terserap di tanaman. Atau untuk kocor bisa gunakan gamping teman-teman, tohor gamping itu ya, yang bangunan itu bagus juga itu untuk apa, itu kocor, karena itu instan teman-teman. Jadi kita kocor pH langsung naik. Untuk dosisnya biasalah, dosis standar 3 gram per liter. Nanti teman-teman bisa coba kocor gamping, atau gipsum juga bagus teman-teman. Gipsum itu beli tapi agak mahal. Itu kalau teman-teman punya cuma pohonnya 1 atau 2 bisa pakai gipsum. Itu yang jos itu.
mahal. Ini Everest teman-teman, Everest bisa dilihat nggak ada jamurnya kan. Nah, daunnya pun sehat. Nah, tebal daunnya seperti ini. Jadi itu kuncinya. Ini di kebun ini adalah praktek pengalaman. Jadi kemarin tanam pertama percobaan, dan yang ini adalah hasil selama saya setahun itu kita evaluasi. Jadi kita terapkan lagi di sini. Ini untuk Everest. Ini sengaja saya liarkan dulu teman-teman, karena untuk mengejar ukuran sekunder. Jadi fokus sekarang adalah memperbesar primer dan sekunder. Untuk pembentukan tersiernya nanti saya tonton belakangan, karena fokusnya itu sekarang. Jadi pengalaman kemarin kita buru-buru bentuk tersier, akhirnya apa? Akhirnya sekundernya kecil dan untuk pembuahan kurang maksimal. Jadi seperti ini saya liarkan dulu. Ini terinspirasi dari perkebunan di Bali ya teman-teman, karena di Bali sudah puluhan tahun menanam anggur. Jadi metodenya itu mesti metode yang terbaik, kita tiru, kita liarkan dulu, kita besarkan dulu primernya dan sekunder sampai sebesar mungkin. Nanti targetnya adalah segini untuk sekundernya. Jika sudah sekunder besar, maka musim hujan pun nggak masalah teman-teman, tidak akan mati pohonnya. Beda yang kemarin sekunder cuma segini-gini, otomatis kurang maksimal di musim hujan. Dan ini masih juga Everest ya, ini Everest. Ini kita lihatkan juga, kita batasin teman-teman 2 meter dulu, 2 meter. Terus kemudian kita besarkan dulu sekundernya. Nanti setelah ini kita bisa bentuk lagi ya cabangnya, nanti kita tata lagi kalau sudah besar. Nah ini adalah Everest. Jadi kebanyakan di sini Everest karena Everest tahan badai, dan apa itu buahnya juga lumayan besar untuk Everest itu. Dan ini ara teman-teman, ara 29. Biasanya ara itu rawan jamur, tapi di sini alhamdulillah dengan metode itu mulus-mulus pohonnya dengan mempertahankan. Oh ya, untuk fungi teman-teman, jadi ini fungi jarang sekali teman-teman, jarang sekali saya spray untuk fungi. Dan funginya pun juga saya pakai JS teman-teman, jadam sulfur dengan dosis 2 mili per liter. Jadi funginya murah, jadam sulfur modal 100.000 bisa dapat 10 liter. Nah, untuk cara buahnya teman-teman bisa dilihat di YouTube ya, banyak sekali yang sudah share, atau gabung langsung ke grup fans Jadam Indonesia. Nanti di sana ada teman-teman yang sudah ahli membuat JS dan JWA. Tinggal praktek, nanti tinggal tanya di sana. Anggotanya ramah-ramah. Nanti teman-teman bisa langsung tanya-tanya di sana cara buatnya gimana. Gitu untuk funginya. Kita pakai jadam sulfur. Ini koper 5BB. Ini kita liarkan dulu. Jadi ini metode kedua ya. Jadi kita tanam RS dulu, kemudian kita pelihara sampai besar teman-teman. Nah ini RS nya sudah sekarang ini, nanti disambung kalau sudah besar. Jadi kita membentuk perakaran, caranya seperti ini, perakaran yang kuat. Kita tanam dulu RS nya, biarkan tumbuh liar. Setelah tumbuh nanti baru kita grafting. Nah ini juga RS, ini RS 34 ini, kayaknya 34 EM kayaknya, lupa saya. Dan ini ada juga Helidor yang katanya sumber jamur teman-teman. Nah ini tidak begitu ya, cuma ini ya dikit. Ini nanti kita spray JS, hancur jamurnya ini. Dan di bagian atasnya kita bisa lihat mulus. Nah ini daunnya tebal-tebal, tidak ada jamur sama sekali. Untuk kondisi tanah seperti ini kita drainase kita atur ulang juga supaya cepat kering. Jadi kita kasih selokan agak besar ini, kemudian sana di hujan langsung airnya mengalir habis. Dan juga yang ketiga teman-teman ya, buat bedengan seperti ini. Jadi kalau mau tanam anggur jangan flat tanahnya, jangan datar seperti ini. Tanam anggur nanti kena hujan menggenang, mati anggurnya. Jadi buatkanlah
bedengan minimal 10 cm teman-teman. Jadi naikkan dari tanah 10 cm. 10 cm tujuannya nanti kalau airnya mengalir, airnya hujan nanti akan ini, jadi airnya nanti akan keluar dari sini, dan kondisi bedengan ini tetap agak kering, jadi menjaga perakaran supaya perakarannya tidak busuk akar, begitu teman-teman. Jadi itu ya ketiga poinnya. Yang pertama adalah pH, yang kedua porositas, dan yang ketiga itu tadi buat bedengan bisa 1 meter ukurannya dengan seperti ini. Misalkan ini ya bedengan ini kita buat ini 1 meter, dan ini bebas tergantung panjang kebunnya. Terus naikkan 10 cm minimal, 30 cm juga boleh, 50 cm lebih bagus lagi. Terus kemudian isi dengan sekam bakar tanah, itu campur jadi satu, dan bahan organik, petroorganik lebih bagus. Kalau nggak ada kompos, tapi teman-teman harus fermentasi dulu. Jadi dicampur kemudian difermentasi dulu 2-3 bulan baru ditanami. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri patogennya sudah mati. Jadi nanti kita tanami langsung sehat. Kalau komposnya belum jadi, di fermentasi dulu teman-teman. Cara fermentasinya nanti banyak sudah ada di YouTube. Oke, begitu dulu. Jadi teman-teman, nanti ini kita akan sering update ya, sering update lagi untuk perkembangan yang di kebun sini, karena ini sudah mulai naik para-para, dan ini di kondisi hujan ekstrim. Oke, cukup sekian dulu video dari Dava Grab. Sampai berjumpa kembali.